Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soal rekonsiliasi fiskal. Ini ada informasi laporan keuangan fiskal dan ada informasi tambahan. Informasi tambahan digunakan untuk menentukan apakah semua item dapat dikoreksi atau tidak dan berapa koreksinya. Dan diminta untuk membuat rekonsiliasi fiskal dan menghitung PPh terutang dan PPh kurang lebih bayar pada tahun 2018. Kembali ke soal, PT Leonhard adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan retail sejak tahun 2010. Berikut adalah data keuangan untuk tahun 2018. Ini ada penjualan dan laporan keuangannya sebesar 44 miliar. Seterusnya sampai dengan penghasilan sewa bangunan sebesar 180 juta. Untuk membuat laporan rekonsiliasi fiskal ini dibuat tabel sebagai berikut, yaitu ada akun keterangan, ada kolom laporan keuangan komersial atau koreksi fiskal baik positif maupun negatif, dan ada laporan fiskal. Laporan fiskal didapat melalui penambahan laporan keuangan komersial dan koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini dapat berbentuk positif maupun negatif. Langsung ke informasi tambahan yang pertama di dalam pembelian barang termasuk PPN. Seperti yang kita ketahui bahwa akun pembelian tidak boleh termasuk dalam PPN. Maka pembelian kita bagi dengan 110%. Dalam pembelian itu sebesar 22 miliar. Maka pembeliannya yaitu 20 miliar dan koreksi fiskalnya 2 miliar. Dalam hal ini termasuk dalam koreksi fiskal negatif. Yang kedua, di dalam penjualan termasuk PPN. Akun penjualan juga tidak boleh dimasukkan dalam PPN. Maka penjualan sebesar 44 miliar dibagi dengan 110%. Dan didapatkan laporan fiskalnya pada penjualan sebesar 40 miliar dan koreksi fiskalnya 4 miliar dan termasuk koreksi fiskal negatif. Yang ketiga, dalam beban gaji dan tunjangan ada pemberian kepada karyawan dalam bentuk bahan makanan seharga 125 juta. Seperti yang bahwa bentuk bahan makanan termasuk benda, maka termasuk natura dan harus dikoreksi 125 jutanya. Beban gaji dan tunjangan laporan keuangan komersialnya sebesar 1 miliar 900 juta. Maka beban dalam laporan fiskalnya sebesar 1 miliar 775 juta. Dan terdapat natura
sebesar 125 juta dan termasuk pada koreksi fiskal positif. Selanjutnya yang keempat, beban baju seragam merupakan seragam bagi karyawan security. Seperti yang kita ketahui bahwa seragam bagi karyawan security sangat diperlukan. Dan dalam baju seragam security ini dibiayai oleh perusahaan tersebut untuk mengetahui pekerjaan dari security tersebut atau sebagai identitas. Baju seragam security sebesar 129 miliar. Dalam hal ini tidak termasuk koreksi fiskal karena dibayarkan oleh pihak perusahaan. Dan yang kelima, uang pengganti pengobatan dibayarkan dengan sistem reimburser atau penggantian uang. Dalam pengobatan boleh dilakukan dan akan dibayarkan oleh perusahaan dalam bentuk uang dan tidak termasuk koreksi fiskal. Di sini uang pengganti pengobatan sebesar 170 juta. Dan laporan fiskalnya sebesar 170 juta. Yang keenam, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan memenuhi persyaratan secara fiskal adalah sebesar 150 juta. Padahal menurut fiskal, piutang ini tidak dapat dimasukkan dalam beban, tidak boleh dibebankan, maka termasuk dalam cadangan kerugian piutang tak tertagih sebesar 216 juta. Maka kita harus membuat kerugian tak tertagih itu menggunakan metode langsung yang nyata-nyata dapat ditagih dan memenuhi ketentuan fiskal. Ini cadangan kerugian piutang tak tertagih. Laporan fiskalnya 150 juta dan koreksi fiskalnya atau selisihnya 66 juta. Dan penyusutan gedung kantor, laporan fiskalnya 45 juta. Dan koreksi fiskalnya atau selisihnya 15 juta. Yang ketujuh, harga perolehan gedung kantor adalah 900 juta. Umur manfaat 30 tahun dan termasuk kelompok bangunan permanen metode garis lurus. Yang ke-8, peralatan kelompok 2. Dibeli tanggal 1 Januari 2016 seharga 60 juta tanpa nilai sisa. Yang termasuk kelompok 1 yaitu investasi, dan yang kelompok 2 itu
Ada terserah. Yang ke-8, peralatan atau kelompok 2 dibeli tanggal 1 Januari 2016 seharga 60 juta tanpa nilai sisa dengan umur manfaat 5 tahun dan penyusutan menggunakan metode garis lurus. Penyusutan peralatan pada laporan komersial sebesar 12 juta. Memiliki koreksi fiskal sebesar 4.500.000 dan laporan fiskal sebesar 7.500.000. Selanjutnya, kendaraan dan inventaris masing-masing dibeli dengan harga 120 juta dan 40 juta pada tanggal 1 Januari 2016. Masa manfaat kedua aset tersebut sama, yaitu 8 tahun dengan metode garis lurus. Sedangkan untuk kepentingan fiskal dilaporkan dengan ketentuan kendaraan termasuk kelompok 2 dan investasi termasuk kelompok 1. Penyusutan kendaraan dalam laporan komersial sebesar 15 juta dan penyusutan inventaris dalam laporan komersial sebesar 5 juta. Penyusutan kendaraan tidak terdapat koreksi fiskal dan pada laporan fiskal terdapat 15 juta. Sedangkan penyusutan inventaris koreksi fiskalnya sebesar 5 juta dan laporan fiskalnya sebesar 10 juta. Selanjutnya, sanksi administrasi perpajakan merupakan bunga yang dibayar atas keterlambatan pembayaran pajak. Beban sanksi administrasi pajak dalam laporan komersial sebesar 9.600.000. Sedangkan koreksi fiskal pada beban sanksi administrasi pajak sebesar 6.600.000 dan tidak terdapat laporan koreksi fiskal. Dan tidak terdapat dalam laporan fiskal. Yang ke-12, yang selanjutnya, biaya entertainment yang tidak ada daftar nominatifnya sebesar 12 juta. Biaya entertainment dalam laporan komersial sebesar 15 juta. Dan koreksi fiskalnya sebesar 12 juta dan laporan fiskal dalam biaya entertainment sebesar 3 juta. Pada informasi tambahan antara 13, 14, dan 15 tidak termasuk dalam soal rekonsiliasi fiskal.